Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adinda Jahwa, NIM 141-2019-0216 akan membacakan tentang literatur review pengaruh logam berat merkuri terhadap kesehatan. Pertama yaitu pendahuluan. Merkuri dalam tubuh manusia merupakan radikal bebas yang dapat menyebabkan penipisan glutathione atau GSH dan penimbunan H2O2, menyebabkan perpendek usia eritrosit dan menyebabkan hemolisis. Merkuri ada secara alami dan sebagai kontaminan buatan manusia. Pelepasan merkuri yang diproses dapat menyebabkan peningkatan jumlah merkuri atmosfer yang memasuki siklus distribusi atmosfer tanah air, di mana ia dapat beredar selama bertahun-tahun. Telah ditentukan bahwa merkuri tidak hanya berbahaya bagi kesehatan yang rentan populasi seperti wanita hamil dan anak-anak, tetapi juga beracun bagi orang dewasa, biasa dalam berbagai cara. Cairan keadaan logam merkuri atau Hg memiliki sedikit atau tidak ada kelarutan dan tidak beracun, tetapi merkuri cair dapat menguap dan mengikuti gas menjadi beracun karena sifat diserap ke dalam darah. Merkuri adalah salah satunya logam yang ada dalam keadaan cair pada keadaan normal suhu dan tekanan. Ini sangat beracun bagi ekosistem dan makhluk hidup. Selanjutnya tujuan. Ada dua tujuannya, yaitu pertama gambaran logam berat merkuri dan yang kedua gambaran pengaruh merkuri terhadap kesehatan. Nah, selanjutnya itu metode. Metode ini menggunakan metode literatur review dengan penelusuran jurnal melalui Google Scholar dan Mendeley. Berikut kriteria kelayakan artikel dan jurnal yang akan direview. Pertama, kriteria inklusi, yaitu artikel atau jurnal yang dipublikasi di Google Scholar. Yang kedua, artikel atau jurnal yang membahas mengenai pengaruh logam berat merkuri terhadap kesehatan. Yang ketiga, artikel atau jurnal berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Yang keempat, artikel atau jurnal yang dipublikasi pada rentan waktu 2017 sampai 2021. Dan yang kedua yaitu kriteria eksklusi, yaitu artikel atau jurnal yang tidak dapat diakses dan di-download. Yang kedua, artikel atau jurnal yang tidak sesuai topik studi literatur. Selanjutnya hasil, yaitu bersumber pada hasil penelusuran di Google Scholar, memakai kata kunci the effect of heavy metal mercury on health, ditemukan hasil sebanyak 25, sedangkan dengan menggunakan kata kunci pengaruh logam berat merkuri terhadap kesehatan, ditemukan hasil 32 dokumen. Sedangkan di Mendeley dengan menggunakan kata kunci the effect of heavy metal mercury on health, ditemukan sebanyak 17 dokumen, sedangkan dengan memakai kata kunci pengaruh logam berat merkuri terhadap kesehatan ditemukan hasil 20 dokumen. Setelah itu dicoba screening cocok kriteria yang sudah dibuat sehingga menciptakan 6 jurnal yang cocok dengan kriteria inklusi serta eksklusi. Dari 6 jurnal keseluruhannya membahas mengenai pengaruh logam berat merkuri terhadap kesehatan. Selanjutnya yaitu ini tabel hasil temuan jurnal yang dibahas. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama itu toksisitas merkuri. Sumber paparan merkuri terhadap terbanyak adalah makanan laut dan amalgam gigi. Metil merkuri juga terkait dengan gangguan saraf berat pada anak yang terkena sebelum lahir ketika ibu mereka mengkonsumsi biji-bijian atau makanan laut yang terkontaminasi merkuri. Semua komponen merkuri berupa metil dan alkil yang masuk ke dalam tubuh manusia terus-menerus akan menyebabkan kerusakan permanen pada otak, hati, dan ginjal. Selanjutnya itu jenis keracunan. Clarkson TKK melaporkan bahwa keracunan Hg menghasilkan gangguan kejiwaan karena disfungsi SPP dan juga efek mendengarkan dan berbicara abnormalikatan. Masalah motorik sensorik dan cacat atau sentuhan mulut berlebihan disebabkan oleh toksisitas merkuri. Menghirup merkuri menyebabkan beberapa ketidaknyamanan di daerah perut seperti masalah terkait usus, lesi di usus besar, dan sakit perut yang parah. Yang ketiga yaitu merkuri unsur. Unsur merkuri atau Hg memiliki perilaku yang aneh, yaitu monoatomik dalam fase uap dan memiliki uap yang relatif tinggi, tekanan pada 20 derajat Celcius. Merkuri elemental mudah menguap pada suhu kamar dan uap dapat menimbulkan bahaya bagi manusia. Paparan seperti itu dapat terjadi di laboratorium.
tempat kerja maupun di rumah. Paparan tempat kerja dapat terjadi di banyak jenis industri. Yang keempat, senyawa merkuri anorganik. Merkuri anorganik berasal dari perpasan industri dan dari air yang terkontaminasi, dibiometilasi atau di lingkungan berair dan oleh fitoplankton di laut menjadi metil merkuri atau MEHG, terutama oleh bakteri pereduksi sulfatria. Yang kelima yaitu merkuri organik. Perubahan antar yang cepat dari bentuk anorganik menjadi ganik, termasuk kemungkinan reaksi disproportionation, berarti bahwa perilaku lingkungan merkuri atau Hg adalah kompleks. Merkuri tidak memiliki peran fisiologis yang diketahui dalam manusia dan merupakan salah satu logam berat paling berbahaya yang manusia dan satwa liar dapat terpapar. Dan yang terakhir yaitu tindakan pencegahan keracunan merkuri. Mengkonsumsi ikan 2 porsi per minggu mengarah pada kesehatan yang baik, tetapi kehadiran merkuri terutama dalam minyak ikan seperti salmon dan sarden. Menghindari kehadiran merkuri, jenis ikan seperti itu adalah salah satu yang terbaik tindakan pencegahannya. Tambalan amalgam gigi harus dihindari oleh merkuri, dan bahan alternatif lain harus digunakan. Ibu yang menyusui bayinya harus berhati-hati dalam mengambil ikan karena kandungan merkuri yang ada dapat mempengaruhi otak dan tulang belakang bayi. Penggunaan vaksin dapat mempengaruhi anak, jadi diperlukan tindakan pencegahan yang jelas untuk mencegah masuknya merkuri ke anak-anak melalui vaksin. Itulah pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.